nikmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat hadir dalam acara yang diselenggarakan oleh Komunitas Belajar Sedensa SDN 1 Arjasa Kabupaten Situbondo, tepatnya pada hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024. Saat ini kita sedang berada dalam wadah webinar yang bertajuk Bergerak Melakukan Perubahan Budaya Positif. Dan pada kesempatan kali ini kita akan diajak untuk mengupas tuntas tentang budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya menyapa para insan hebat yang berkenan menyukseskan kegiatan pada pagi hari ini. Yang terhormat PLT Kepala SDN 1 Arjasa, Bapak Suryanto SPD, selaku penanggung jawab Komunitas Belajar Sedensa SDN 1 Arjasa, Kabupaten Situbondo. Assalamualaikum Pak Sur. Selanjutnya kita sapa dua narasumber hebat kita. Yang saya hormati Ibu Kiki Niken Saputri, SPDGR. Beliau adalah guru kelas 5 SDN 1 Arjasa yang saat ini sedang mengemban amanah dari Kemendikbudristek sebagai Duta Teknologi Kemendikbudristek yang sedang berjuang dalam ajang calon guru penggerak angkatan ke-10. Assalamualaikum Bu Kiki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Saada. Bagaimana kabarnya? Sehat, Bu? Alhamdulillah, sehat selalu dan semangat selalu. Baik, selanjutnya kita sapa narasumber hebat kita yang kedua, yang saya hormati Ibu Maria Sofiatun Hasanah, SPD. Beliau adalah guru kelas 4 SDN 1 Arjasa, yang saat ini juga sedang berjuang dalam ajang calon guru penggerak angkatan ke-10. Assalamualaikum, Bu Maria. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Sada. Dan yang tak kalah pentingnya, yang sangat saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat yang merupakan salah satu bagian faktor pendukung kesuksesan dari kegiatan kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak Guru hebat, Ibu guru hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu guru, adapun rundown acara kita pada hari ini adalah yang pertama kita awali acara ini dengan pembukaan yang dilanjutkan dengan penyampaian materi pertama, disusul kemudian dengan penyampaian materi yang kedua. Tanya jawab merupakan acara berikutnya dan acara ini akan diakhiri dengan refleksi dan penutup. Bapak Ibu guru hebat, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi bahwa pada kesempatan kali ini kita akan mengupas tuntas tentang budaya positif. Nah, untuk itu diharapkan setelah kita mengikuti kegiatan ini, kita akan memahami tentang bagian-bagian yang terselip dalam materi disiplin positif yang meliputi posisi kontrol, segitiga restitusi, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta keyakinan kelas. Baik, Bapak Ibu, sebelum acara ini kita mulai, marilah sejenak kita satukan hati dan pikiran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon kemanfaatan dan kebarokahan dari ilmu yang akan kita peroleh hari ini. Ala hadihinnya wa ala kulliyat niyatin sholihah. Al-Fatihah. Amin ya robbal alamin. Bapak Ibu guru hebat, ada dua hal yang perlu kami sampaikan informasi pada kesempatan kali ini. Yang pertama, link daftar hadir akan kami share melalui chat pada akhir kegiatan, tepatnya sesudah sesi tanya jawab. Jangan lupa, saat mengisi daftar hadir nanti, upayakan nama dan gelar benar-benar tepat. Karena daftar hadir akan terkoneksi ke penerbitan sertifikat. Informasi yang kedua, jika panjenengan berkenan menambah komunitas untuk menambah relasi, informasi, atau teman diskusi, maka kami persilakan panjenengan untuk berkunjung dan bergabung dalam komunitas belajar Sedensa SDN 1 Arjasa Kabupaten Situbondo melalui PMM. Nah, Bapak Ibu guru hebat, sampailah kita pada inti kegiatan pada hari ini, yaitu kupas tuntas
budaya positif. Untuk kesempatan pertama, kita akan diajak untuk membahas tentang disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta keyakinan kelas. Dan pada kesempatan kali ini, pembahasan materi akan disampaikan oleh Ibu Maria Sofiatun Hasanah SPD. Kepada Ibu Maria, kami persilakan. Oke, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya dan khususnya Ibu Moderator, Ibu Saada. Sebelumnya yang terhormat Bapak PLT Kepala SDN 1 Arjasa, Bapak Suryanto SPD, dan tak lupa yang saya sangat banggakan Bapak Ibu guru hebat dari SDN 1 Arjasa maupun dari sekolah-sekolah yang lainnya. Bapak Ibu, saya adalah guru kelas 4. Sebelumnya saya adalah calon guru penggerak ya. Dalam hal ini saya menempuh pendidikan guru penggerak di angkatan 10 ini. Mohon izin untuk share screen. Baik Bapak Ibu, tadi kita sudah perkenalan ya. Nama saya Maria Sofiatun Hasanah, saya adalah calon guru penggerak angkatan 10. Tugas saya sehari-hari, saya adalah guru kelas 4 di SDN 1 Arjasa Kabupaten Situbondo. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, saya akan mendiseminasikan materi yang saya dapat di pendidikan guru penggerak. Pada materi ini adalah budaya positif. Ada 6 materi yang akan kami sampaikan pada webinar kali ini. Namun pada kesempatan kali ini ada 4 materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga, teori keyakinan kelas, dan yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Untuk tujuan kegiatan pada pagi hari ini, diharapkan peserta dapat memahami apa makna disiplin positif dan nilai kebajikan. Kemudian diharapkan juga peserta memahami apa itu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Kemudian peserta dapat memahami dan menerapkan pembentukan peraturan kelas yang beralih ke keyakinan kelas. Kemudian peserta dapat memahami kebutuhan dasar seorang murid. Bapak Ibu, sebelum materi saya mulai, ini adalah tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa seorang pendidik itu Bu Maria, ya. untuk bahan tayangnya masih belum berganti. Oh gitu ya, sebentar. Bentar ya, saya coba lagi. Apakah sudah Bu Niken? Bagaimana? Belum, ya. Bu. Belum muncul Bu Maria. Ya, sebentar ya. Oke, sudah ya. Oke, sudah muncul.
Baik Bapak Ibu, saya ulangi kembali bahwa tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa seorang pendidik harus menjadi teladan bagi anak didiknya sesuai dengan pemikiran beliau. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Belum berjalan ya Bu, ini di saya sudah. Masih tetap di yang pertama Bentar tadi. ya. Seharusnya sudah. Mungkin sinyal ya. Agar dapat memberikan pendidikan yang menuntun, maka seorang pendidik itu harus memahami dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Ada 6 dimensi ya Bapak Ibu ya. Ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, dan bernalar kritis dan kreatif. Kemudian budaya positif, bagaimana? Apa sudah tampil Bapak Ibu budaya positifnya? Masih belum ya? Tidak tampil, Mbak. Mohon izin Belum, Bu ya. Niken untuk bantuannya dulu. Sebentar ya Bapak Ibu. Saya gimana? Oke, sudah tampil, Bu.
Oke, Bapak Ibu, terdengar ya Bapak Ibu suara saya ya? Siap, terdengar. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi kita sudah bicara tentang tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tugas kita adalah menuntun, mengarahkan siswa, dan untuk menuntun dan mengarahkan siswa tersebut Bapak Ibu, kita membutuhkan yang namanya lingkungan positif, yang biasa kita kenal dengan budaya positif. Budaya positif di sini adalah menciptakan suasana sekolah dengan menciptakan lingkungan positif yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, kemudian bekerja sama, saling menghargai, dan saling belajar sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan baik itu akhirnya dapat menumbuhkan karakter baik dan terciptalah budaya positif di lingkungan sekolah kita, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah permainan ya Bapak Ibu ya. Saya menginginkan dua peserta membantu saya. Nanti peserta yang pertama Bapak Ibu memiliki sesuatu yang sangat berharga di tangannya dan di kepal. Kemudian peserta yang kedua tugasnya adalah merayu, kemudian boleh menghardik, kemudian boleh mengiming-imingi hadiah. Bagaimana caranya kepalan ini bisa terbuka? Adakah yang mau membantu saya, Bapak Ibu? Dua orang, peserta A dan peserta B. Oke, ada yang ingin membantu saya, dua orang Bapak Ibu? Atau mungkin saya tunjuk ya, Bapak Fadli sama Bapak Fadli sebagai peserta tugas yang A, jadi tugasnya itu mengepal. Kemudian saya izin Bu Rina sebagai peserta yang B. Tugasnya Bu Rina adalah merayu bagaimana caranya tangan di kepalanya Pak Fadli itu terbuka. Oke, silakan Ibu Rina sama Pak Fadli. Silakan rayu Bu Rina biar dibuka tangannya Pak Fadli, Bu Rina. Saya langsung minta tolong Pak Fadli gitu ya Bu ya? Caranya ya? Tapi Bu Rina merayu, anggaplah merayu ya, mengiming-imingi hadiah di sini. Oke, Pak Fadli sudah siap? Ada suara yang Pak Fadli? Halo Pak Fadli. Iya, siap Bu Rina. Pak Fadli bisa minta tolong nggak? Iya. Pak Fadli kan orang yang baik. Jadi bisa minta tolong untuk buka kepalan tangannya. Boleh. Terima kasih. Sama Bu. Oke. Oke, berarti saya lanjut pertanyaan ya untuk Pak Fadli. Berarti Pak Fadli mengizinkan Bu Rina untuk membuka kepalan tangannya ya Pak Fadli? Iya, benar Bu Maria. Walaupun ada barang berharga yang menurut Pak Fadli itu tidak boleh ada orang tahu, Bapak Fadli. Bagaimana Pak Fadli? Boleh tidak Pak Fadli orang itu mengetahui rahasianya Pak Fadli? Anggaplah ini di genggaman Pak Fadli itu ada sesuatu yang sangat rahasia. Boleh tidak ya Pak Fadli ya? Oh, tadi Bu Rina mintanya cuma disuruh buka kepala. Saya kan tidak ngerti tadi apa Mas Ibu. Iya, belum paham clue-nya seperti apa. Tak kira ya itu. Oke, siap. Oke, terima kasih ya Bu Rina sama Pak Fadli yang sudah membantu saya. Nah, Bapak Ibu, siapa sih yang bisa mengontrol kita, Bapak Ibu? Yang bisa mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri, Bapak Ibu.
Jadi kita sendiri yang memegang kontrol atas kepalan tangan kita. Apakah kita mau membuka, apakah kita mau menutup kepalan tangan kita, itu bergantung pada diri kita masing-masing sesuai dengan kebutuhan dasar kita saat itu, Bapak. Oke, selanjutnya kita beralih ke teori kontrol menurut Dr. William Glasser ya. Dr. William Glasser dalam kontrol teorinya yang dinamakan dengan choice theory itu meluruskan beberapa miskonsepsi Bapak Ibu tentang makna kontrol. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Dan ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Oke, Bapak Ibu, maksud dari ilusi guru mengontrol murid di sini adalah pada dasarnya murid itu tidak mau dipaksa Bapak Ibu untuk berbuat sesuatu. Tapi tampaknya itu guru bisa mengontrol perilaku murid. Mengapa demikian? Karena murid itu mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh guru. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Seperti halnya tadi ya, penguatan positifnya bujukan, rayuan, itu merupakan kontrol ya, merupakan cara atau usaha untuk mengontrol murid. Tapi tentunya tidak bisa dengan jangka waktu yang panjang, hanya pendek saja. Kemungkinan murid tersebut akan menyadari dan mencoba untuk menolak bujukan tersebut. Kemudian yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada identitas gagal Bapak Ibu. Jadi bukan menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Memang kita ketahui ya, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat sesuatu sesuai dengan keinginannya. Selanjutnya Bapak Ibu, dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Nah, bagaimanakah penerapan disiplin di sekolah kita? Apakah sesuai dengan tujuan dari KHD atau masih belum? Nah, selanjutnya kita kenal yang namanya disiplin. Nah, adakah yang bisa memberikan komentar atau bisa diberikan pengertiannya atau maksud dari disiplin ini di kolom chat komentar? Silakan. Menurut Bapak Ibu, disiplin itu apa? Okay. Silakan Bapak Ibu memberikan komentar, memberikan penjelasan disiplin menurut Bapak Ibu. Oke, disiplin itu patuh terhadap peraturan yang ada. Oke, disiplin adalah patuh mengikuti aturan yang disepakati. Kemudian, oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
Oke, disiplin itu memang kadang kita merasa bahwa disiplin itu ada kepatuhan, ketaatan ya Bapak Ibu ya, ketaatan dalam peraturan. Nah, disiplin itu merupakan sikap atau perasaan yang taat atau patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya kita, yang merupakan tanggung jawab kita. Nah, disiplin dan nilai kebajikan. Ini adalah materi pertama kita ya Bapak Ibu ya, disiplin dan nilai kebajikan. Apakah makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara? Menurut Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi maksud di sini bahwa Bapak Ki Hajar menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, ya, yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Contohnya adalah seorang murid yang membutuhkan guru untuk mengontrol perilaku mereka. Disiplin diri dapat membuat seseorang itu menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Dengan kata lain, disiplin diri ini juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Nah, untuk itu Bapak Ibu sebagai seorang pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Nah, disiplin positif ini adalah proses pendisiplinan terhadap anak tanpa memberikan ancaman, Bapak Ibu. Jadi, tanpa memberikan ancaman, tanpa memberikan hukuman. Jadi, disiplin positif ini guru dapat meningkatkan kesadaran siswa dalam membentuk karakter yang positif. Bisa kita simpulkan bahwa kesimpulan disiplin positif adalah bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Jadi Bapak Ibu, disiplin positif ini merupakan kesadaran diri siswa sendiri tanpa diiming-imingi hadiah, tanpa takutnya hukuman. Mereka melakukan perubahan perilaku itu sesuai dengan kesadaran mereka sendiri, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ada pertanyaan nih Bapak Ibu. Pertanyaan sekarang adalah bagaimana cara Bapak Ibu sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif kepada murid-murid kita Bapak Ibu. Bagaimana cara Bapak Ibu guru memunculkan kesadaran diri dari peserta didik kita sehingga disiplin positif itu terwujud. Ada yang ingin berkomentar? Silakan. Saya tunjuk aja ya Bapak Ibu ya. Oke, guru sebagai role model terlebih dahulu. Iya, benar sekali Bu Rina. Ingarso Sungtulodo ya, seperti halnya filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Strategi, benar sekali ya yang dikatakan Bu Rina, bahwa disiplin diri itu atau disiplin positif itu harus dimulai oleh diri kita sendiri. Nah, tentunya sebagai seorang pendidik, tentunya sebagai seorang guru, tugas kita adalah menjadi teladan bagi anak-anak didik kita. Sehingga diharapkan perubahan tingkah laku anak didik kita itu terpengaruh karena teladan yang kita lakukan tadi.
Nah, tadi sudah dikatakan bahwa disiplin positif itu adalah kontrol diri kita sendiri terhadap nilai-nilai yang kita yakini. Nah, nilai-nilai yang kita yakini ini Bapak Ibu, kita sebutkan dengan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser tadi. Dan juga Diane Gosden mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, apakah nilai-nilai kebajikan yang kita yakini Bapak Ibu? Nilai-nilai kebajikan yang kita yakini, kita kenal dengan yang namanya adalah profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi yang kita yakini di sini Bapak Ibu. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, 6 dimensi ini tentunya ada sub-sub elemennya ya. Ada yang jujur, kemudian percaya diri, yang termasuk dari elemen dari mandiri ya. Selanjutnya Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan apa yang menurut Bapak Ibu rasakan penting ini Bapak Ibu untuk ditanamkan pada murid-murid kita di kelas atau di sekolah Bapak Ibu? Silakan berkomentar Bapak Ibu. Kejujuran, oke. Jujur, apakah hanya jujur yang harus kita utamakan Bapak Ibu? Oke, saya ingin bertanya secara langsung kepada Ibu Supriyatin ya. Apakah masih aktif di sini? Bapak Ibu ya, Ibu Supriyatin. Ya. Halo Ibu. Siap. Mohon maaf, mohon izin off cam karena sinyalnya ini FM dan. Ya, gimana Ibu? Baik Ibu. Menurut Ibu, nilai kebajikan apa yang Ibu rasakan penting yang harus ditanamkan pada murid Ibu dan mengapa Bapak Ibu? Jujur, kejujuran. Oh iya. Yang utama menurut saya. Iya. Mengapa Ibu? Karena semua tingkah laku perbuatan kita itu didasarkan kepada kejujuran terhadap diri sendiri dan orang lain. Itu penting. Mengakui bahwa dirinya itu tentang kekurangan dirinya, tentang kelebihannya. Jadi fokus pada dirinya sendiri untuk berefleksi kepada dalam dirinya. Oke, terima kasih ya Ibu Supriyatin atas jawabannya, luar biasa sekali. Oke, benar sekali ya Bapak Ibu ya, tujuan mulia dari penerapan disiplin positif ini tentunya adalah terbentuknya murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, kemudian santun, peduli, bertanggung jawab, dan juga pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Nah, kita beralih ke materi teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, Bapak Ibu. Teori motivasi. Oke, mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, Bapak Ibu, bagaimana kita berperilaku dan mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu itu karena adanya dorongan, atau mungkin karena iming-iming, atau karena takut dimarahi kepala sekolah, atau mungkin ingin dipuji sama teman kita. Nah, itu disebut dengan teori motivasi, Bapak Ibu. Nah, sekarang saya ingin tahu Bapak Ibu, motivasi Bapak Ibu mengikuti kegiatan webinar ini apa, Bapak Ibu? Oke, silakan. Oke, Ibu Eka Dian Sri Wahyuni ya, silakan Ibu Eka.
Iya Bu, terima kasih. Ini sambil jaga SAS ya di sekolah. Eh, Motivasi saya ikut ini tentunya ingin apa ya, mengembangkan kompetensi saya, dan saya ingin mengetahui budaya-budaya positif yang ingin disampaikan narasumber pada hari ini. Siapa tahu bisa ditularkan di sekolah saya. Seperti itu Bu Maria. Oke, terima kasih Bu Dian atas jawabannya, luar biasa sekali. Berarti Ibu Dian motivasi ikut webinar ini bukan karena adanya hukuman, bukan karena adanya penghargaan, tetapi dia ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat ya, sehingga ilmu yang Ibu Eka Dian ini bisa bermanfaat untuk diri maupun lingkungan sekolahnya. Terima kasih Ibu Dian. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, ada 3 motivasi perilaku manusia Bapak Ibu. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jadi takut karena takut dihukum, tidak nyaman sehingga melakukan perilaku tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, kedua motivasi ini Bapak Ibu merupakan motivasi eksternal. Mengapa? Karena masih bukan berasal dari dalam dirinya sendiri. Masih butuh orang lain sehingga dia melakukan motivasi tersebut. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ini adalah disebut dengan motivasi internal, jadi berasal dari dalam dirinya sendiri. Tadi itu Pak, sabuk marin Indonesia Raya, malah hikmat. Masa marin itu dari bahasa Indonesia Raya. Coba urutannya. Nah, tentunya Bapak Ibu, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga ini Bapak Ibu. Jadi diharapkan murid-murid itu dengan kesadaran dirinya, dia menjadi pribadi yang mereka inginkan dan menghargai sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, Bapak Ibu, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang dan motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ini menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah kasus ya. Baik, akan saya bacakan dulu kasusnya. Di sini ini Ibu Anas, guru kelas 2 SD, mendapatkan masalah Bapak Ibu. Murid-muridnya itu tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Nah, ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas ini sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Ibu Anas ini berpikir cepat Bapak Ibu dan mengandalkan stiker bintang. Nah, setiap murid-muridnya itu akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi murid-muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi antri di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Nah, itu kata-kata Bu Anas. Nah, sebagian besar murid-muridnya itu menyambut tantangan tersebut Bapak Ibu dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker bintang. Nah, hal ini terus dilakukan Bu Anas selama beberapa minggu. Karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas ini sakit Bapak Ibu dan terpaksa digantikan Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker bintang dan benar saja pada saat mau masuk ke kelas usai jam istirahat itu murid-murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Nah, pertanyaan saya, berdasarkan teori motivasi, 3 motivasi tadi Bapak Ibu, kira-kira apa sih Bapak Ibu motivasi murid-murid kelas 2 ini untuk bersedia berdiri antri sebelum masuk kelas Bapak Ibu? Kira-kira apa ya? Oke.
Oh iya, benar sekali Bu Saada ya. Ingin mendapat imbalan. Imbalannya berupa apa? Imbalannya itu berupa stiker bintang tadi. Kemudian adakah cara lain agar murid-murid kelas 2 ini bersedia antri di depan kelas tanpa diberi penghargaan stiker bintang? Mungkin ada cara lain agar tidak diiming-imingi stiker bintang, tetapi mereka itu bisa bersedia antri sendiri. Dengan pembiasaan, ini Bapak siapa? Oke. Ibu Rina ya. Bagaimana menurut Ibu Rina? Silakan Bu Rina. Di mute mic-nya, silakan memberikan komentar langsung Bu Rina. Terima kasih kesempatannya Bu Maria. Ya, kalau menurut saya dengan pembiasaan, boleh dengan reward di awal, tapi jangan seringan gitu maksudnya. Yang harus ditanamkan kan kesadaran dalam diri mereka. Jadi dengan pembiasaan yang baik, mungkin susah di awal, tapi kalau sudah terbiasa nanti anak-anak juga akan bisa gitu kalau menurut saya. Oke, terima kasih Bu Rina atas pendapatnya, luar biasa sekali, benar sekali ya Bapak Ibu, untuk menanamkan disiplin positif ini, untuk menanamkan kesadaran diri siswa, yang harus kita lakukan sebagai guru adalah menciptakan lingkungan positif dengan cara pembiasaan. Kita lakukan pembiasaan itu secara konsisten. Jadi diharapkan dengan pembiasaan itu karakter siswa itu akan tampak. Oke, pembelajaran yang menyenangkan katanya Pak Rosi. Bisa dijelaskan Pak Rosi, pembelajaran menyenangkan yang bagaimana Bapak Rosi? Halo. Ya. Oke. Menurut saya seperti ini Bu, kalau kita sudah terbiasa membuat pembelajaran yang menyenangkan, saya kira anak-anak itu akan senang, bahkan betah untuk di dalam kelas, sehingga itu dapat memotivasi siswanya untuk rela antri untuk ini masuk kelas, begitu menurut saya. Oke, terima kasih Bapak Rosi atas pendapatnya. Ya, benar sekali ya Pak Rosi ya. Sebagai seorang guru, selain kita melakukan pembiasaan, kita juga harus menjadi seorang guru yang berinovatif ya Bapak Rosi. Kita harus bisa merancang media atau metode pembelajaran yang menarik bagi siswa, sehingga tanpa adanya iming-iming, siswa tersebut mau sendiri masuk ke dalam kelasnya. Terima kasih Bapak Rosi. Kemudian baiklah Bapak Ibu, tadi kita sudah belajar teori motivasi, sekarang kita akan mengenal apa itu hukuman, apa itu konsekuensi dan restitusi. Nah Bapak Ibu, ini ada sebuah dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah ya, ketika kita sudah punya keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu itu harus terjadi Bapak Ibu. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini Bapak Ibu. Karena tindakan terhadap suatu pelanggaran yang pada umumnya itu yang kita lakukan adalah berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, dalam materi ini Bapak Ibu, kita akan mengenal program disiplin positif yang dinamakan restitusi. Apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Nah, Bapak Ibu, sebelum kita membahas lebih mendalam tentang penerapan restitusi, kita perlu bertanya terlebih dahulu, Bapak Ibu, apakah ada perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya, Bapak Ibu ya. Di sini ada identitas gagal. Identitas gagalnya itu adalah hukuman dan identitas sukses itu adalah konsekuensi dan restitusi. Kalau kita lihat tabel tersebut ya, tanpa ada tambahan positif, disiplin itu ternyata konsekuensi dan restitusi ini sudah merupakan identitas sukses Bapak Ibu. Disiplin yang sudah bermakna positif ini terbagi menjadi dua ya, disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Berdasarkan tabel tersebut, maka kita bisa menyimpulkan Bapak Ibu bahwa hukuman itu sifatnya tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid itu tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah Bapak Ibu, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi kalau seandainya sudah ada kesepakatan, bisa saja hukuman itu berubah menjadi konsekuensi. Jadi kalau seandainya konsekuensi apa? Konsekuensi itu sudah ada kesepakatan Bapak Ibu antara siswa dengan guru. Jadi mereka kalau seandainya melakukan sesuatu hal, mereka akan tahu, oh ini sanksi saya. Nah, Bapak Ibu, ini ada sebuah kasus ya Bapak Ibu. Kasus yang pertama, nanti Bapak Ibu bisa menjawab hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu. Yang pertama adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, ini hukuman apa konsekuensi? Silakan. Mungkin Bu Yulis ingin berpendapat? Halo Bu Yulis. Oke, mungkin terkendala sinyal ya. Oke, Bapak Ibu, untuk kasus yang pertama, ini menurut saya hukuman Bapak Ibu. Jika tidak ada kesepakatan antara guru dengan siswa, ini berupa hukuman. Tapi Bapak Ibu, kalau seandainya memang sebelumnya antara guru dengan siswa itu sudah sepakat, kalau seandainya tidak ada, kalian kalau tidak menggunakan masker ke sekolah, berarti kalian push up 15 kali. Nah, seandainya memang ada kesepakatan, berarti ini bukan hukuman Bapak Ibu, ini berupa konsekuensi. Kemudian yang kedua, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, ini kira-kira hukuman apa konsekuensi Bapak Ibu? Boleh berpendapat Bu? Oke, silakan Bapak Suryanto. Oke, menurut saya itu termasuk restitusi karena sudah dengan kesadaran sendiri mengganti kertas yang telah dicoret-coretnya. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Suryanto. Menurut Bapak Suryanto, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Oke, menurut Pak Suryanto adalah berupa restitusi. Oke, restitusi ini adalah kesadaran diri peserta didik untuk melakukannya. Kalau seandainya peserta didik itu menggantikan kertas dengan kesadaran dirinya, itu berarti restitusi. Tapi kalau seandainya masih disuruh,
masih ada kesepakatan. Jadi kalau seandainya kamu coret-coret, berarti kamu harus ganti kertas teman ya. Nah, kalau seperti itu bisa dikatakan dengan konsekuensi. Namun, kalau seandainya restitusi, nanti ada keyakinan selanjutnya. Jadi nanti akan ditanyakan keyakinan apa yang kamu yakini sehingga kamu tidak mencoret-coret kertas temannya. Nah, seperti itu, Bapak. Kemudian yang ketiga adalah berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Nah, kira-kira ini apa ini? Hukuman apa konsekuensi ini, Bapak Ibu? Hanya mengobrol dengan teman langsung dijemur di lapangan basket, Bapak Ibu. Oke, hukuman. Terima kasih Bu Eka Dian. Ya, benar sekali ya, ini merupakan hukuman karena secara tiba-tiba tidak ada kesepakatan sebelumnya. Kemudian selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Alfikon mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Kon selanjutnya juga mengumpulkan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Kon selanjutnya mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Yang pertama adalah pengaruh jangka pendek dan panjang. Apa maksudnya di sini? Penghargaan itu menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Misalnya nih, dalam sistem ranking atau peringkat, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa dihukum. Memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama sebenarnya Bapak Ibu. Karena keduanya itu mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Karena orang pada dasarnya itu tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu yang lama. Nah, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman. Jika suatu penghargaan itu diharapkan, namun Bapak Ibu tidak mendapatkannya, pastinya Anda akan merasa dihukum. Bukan dihukum badannya ya, perasaannya ya Bapak Ibu ya. Kemudian penghargaan tidak efektif Bapak Ibu. Jika saya atau Bapak Ibu mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka Bapak Ibu akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali Bapak Ibu tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Kemudian penghargaan itu merusak hubungan Bapak Ibu. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka yang lain akan merasa iri dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberi penghargaan tersebut. Selanjutnya adalah penghargaan mengurangi ketepatan. Nah, ini ada contoh Bapak Ibu, ada sekelompok anak laki-laki ya berusia sekitar 9 tahun itu diminta melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar Bapak Ibu. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau berbeda. Nah, gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka itu diberi uang atau diberi penghargaan pada saat mereka memberikan jawaban yang benar. Sementara sebagian yang lain itu tidak. Nah, hasil observasi atau hasil pengamatan yang dilakukan adalah bahwa anak laki-laki yang dibayar itu membuat lebih banyak kesalahan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Saya contohkan seorang siswa yang terbiasa diberikan imbalan karena kemampuannya, suatu saat akan menurunkan kualitas kemampuan siswa tersebut. Mengapa? Karena siswa tersebut sudah terbiasa mendapatkan imbalan, sehingga hasilnya kualitasnya itu bisa menurun. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Murid-murid yang diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis puisi.
Nah, kreativitas kelompok murid-murid ini akan menjadi berkurang karena dibandingkan dengan hadiah yang bisa mereka terima. Jadi kalau seandainya mereka tujuan kreativitas mereka itu hanya untuk mendapatkan penghargaan, hanya mendapatkan uang, itu kreativitasnya itu menurun. Kemudian penghargaan menghukum ya, seperti tadi ya Bapak Ibu ya, tentang sistem ranking ya, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Kemudian memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Selanjutnya ini adalah materi keyakinan kelas. Nah, apakah itu keyakinan kelas? Oke, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini merupakan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas kita. Nah, pembuatan keyakinan kelas ini tidak serta-merta hanya guru saja yang membuat, tetapi pembuatan keyakinan ini melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan curah pendapat. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini terbentuk atas dasar kesepakatan semua murid dengan tuntunan dan tentunya bimbingan guru. Nah, keyakinan kelas ini merupakan hasil diskusi, hasil mufakat bersama, apa saja yang menjadi aturan yang dituangkan, kemudian poin-poin apa saja yang dimasukkan ke dalam keyakinan kelas, kemudian konsekuensi apa yang diterima jika kita melaksanakan atau melanggar keyakinan tersebut. Sementara Bapak Ibu, kalau peraturan kelas itu hanya disusun oleh satu pihak saja Bapak Ibu. Siapa? Adalah guru, tanpa adanya konsekuensi bersama. Sehingga punishment yang diterima itu merupakan satu arah sebagai imbas dari aturan yang ditetapkan sepihak oleh guru. Nah, bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas, Bapak Ibu? Yang pertama, Bapak Ibu, kita harus menentukan nilai-nilai kebajikan yang kita utamakan di kelas itu apa. Contohnya nih, saling menghormati, apa mungkin, kemudian saling menghargai. Kemudian setelah kita mengetahui atau menentukan nilai-nilai kebajikan kita, kemudian siswa dan guru di sini diminta untuk membuat kenyataan keyakinan kelas yang dibuat dalam bentuk positif, bukan berbentuk negatif. Contohnya negatif ini jangan berlari di kelas. Nah, bentuk pernyataan positifnya yang harus dibuat adalah berjalanlah di kelas, seperti itu Bapak Ibu. Setelah diminta membuat pernyataan keyakinan kelas, yang harus dilakukan adalah tinjau kembali Bapak Ibu, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat, karena ketika dipraktekkan kebanyakan yang ada itu adalah peraturan kelas ya Bapak Ibu, karena yang ada kenyataannya kadang kalimatnya itu kalimat-kalimat yang negatif. Nah, kita sebagai guru bersama dengan siswa untuk membuat pernyataan yang positif. Setelah meninjau ulang keyakinan kelas bersama-sama, setelah dibuat, maka semua warga kelas dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya Bapak Ibu dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan juga murid. Selanjutnya, keyakinan kelas bisa dilekatkan di dinding kelas di tempat yang mudah dilihat semua warga kelas. Nah, ini Bapak Ibu contoh dari keyakinan kelas ya. Nah, contoh dari keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Nah, ini merupakan pernyataan positif ya Bapak Ibu. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang. Kemudian 3, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Kemudian setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Ini adalah contoh-contoh dari keyakinan kelas. Bisa berupa pernyataan positif yang sesuai di kelas 1 boleh. Atau mungkin keyakinan kelas berupa keyakinan kelas di kelas 7 Bapak Ibu. Jadi di kelas 7 itu ada nilai kebajikan yang diyakini itu adalah hormat, bekerja, diterima, dan dimiliki. Nah, hormat yang bagaimana?
Hormat itu kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain, itu adalah hormat. Nah, kalau bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, selanjutnya diterima dan dimiliki ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu, kita membuat keyakinan kelas tampak seperti atau tidak tampak seperti Bapak Ibu. Tampak seperti ini maksudnya adalah keyakinan kelas hormat. Nah, hormat itu yang bagaimana? Hormat itu yang datang tepat waktu. Nah, itu contohnya. Kemudian kalau tidak tampak berarti sering hadir terlambat. Kemudian hormat itu jika menyapa teman dan guru setiap hari, dan selanjutnya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah materi kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya Bapak Ibu ya. Ada yang bertahan hidup, penguasaan, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan dan kesenangan. Nah, Bapak Ibu, seluruh tindakan manusia ini memiliki tujuan tertentu Bapak Ibu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, kasih sayang, rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan. Nah, Bapak Ibu, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan Bapak Ibu dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal Bapak Ibu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, ini ada kasus Bapak Ibu. Kasusnya adalah Bimo, seorang anak TKB, selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat guru Bu Ani itu bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Nah, kira-kira nih Bapak Ibu, kebutuhan apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo? Kalau seandainya responnya seperti ini. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, ini Bapak Ibu. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo ini, Bapak Ibu? Apakah dia ingin kebebasan? Apakah dia ingin cinta dan kasih sayang oleh gurunya? Apakah dia ingin kesenangan? Apakah ingin penguasaan, Bapak Ibu? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, kira-kira ini kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh Bimo ini? Cinta dan kasih sayang, kesenangan. Ya, silakan Pak Joko Suprapto. Silakan Bapak, silakan berkomentar Bapak Joko. Halo Pak Joko, ada ya? Oke, benar sekali ya. Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Nah, ini kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Bimo itu adalah kesenangan. Dia ingin senang-senang Bapak Ibu. Dia itu ingin senang-senang kejar-kejaran dengan ibu gurunya. Kemudian selanjutnya, Ibu, kejar aku karena ibu guru sayang aku, katanya. Ya, ada yang ingin berkomentar? Oke, saya lanjutkan. Ibu kejar aku karena ibu guru itu sayang aku. Nah, kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi Bapak Ibu? Apakah kebebasan? Apakah cinta kasih sayang? Apakah kesenangan? Apakah penguasaan? Ada kata-kata ibu guru sayang aku kan? Nah, bisa
Kebutuhan dasar apa yang Bimo inginkan? Silakan berkomentar. Cinta, Baik, permisi Bu Maria. Waktunya tinggal 10 menit ya. Oke, ya terima kasih Ibu Sada sudah diingatkan. Ya. Cinta dan kasih sayang, ya benar sekali ya Bapak Ibu, karena kebutuhan dasar kasih sayangnya mungkin kurang, mungkin kasih sayang yang diberikan oleh gurunya itu kurang, sehingga si Bimo ini mencari cara bagaimana caranya si guru ini memperhatikan Bimo. Nah, Bapak Ibu, kebutuhan manusia itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia atau keinginan manusia yang harus dipenuhi demi tercapainya tentunya kepuasan rohani maupun jasmani untuk keberlangsungan hidupnya. Oke, Bapak Ibu, itulah 4 materi yang saya sampaikan pada siang hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita, khususnya sebagai seorang pendidik, sehingga kita bisa menciptakan budaya positif dengan cara disiplin positif. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Maria, luar biasa atas pembahasan yang telah disampaikan. Wah, saya jadi dapat tambahan ilmu ini. Baik, Bapak Ibu guru hebat, demikian tadi penyajian dari Ibu Maria yang memaparkan tentang disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, serta kebutuhan dasar manusia. Dari penyampaian tadi, saya izin untuk menyimpulkan bahwa disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri tanpa adanya hukuman dan hadiah. Agar kemerdekaan tidak disalahgunakan, maka kemerdekaan harus diikuti dengan kedisiplinan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ ada kedisiplinan yang kuat. Selanjutnya, materi berikutnya, kesimpulan yang saya simpulkan adalah 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah menghindari hukuman, mendapat imbalan, dan yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Dan perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman dilaksanakan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu, sedangkan konsekuensi dilaksanakan selalu didahului dengan untuk membentuk keyakinan kelas, kita harus memenuhi langkah-langkah. Yang pertama, menentukan nilai kebajikan. Yang kedua, membuat pernyataan. Dan yang ketiga, meninjau kembali daftar curah pendapat. Keyakinan kelas diupayakan menggunakan kalimat positif dan bukan kalimat negatif. Selanjutnya, materi yang terakhir, kebutuhan dasar manusia meliputi kebebasan, cinta kasih, dan kesenangan serta penguasaan. Demikian simpulan dari materi yang telah disampaikan oleh Bu Maria. Terima kasih atas ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membuat yang namanya keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas. Peraturan kelas, peraturan sekolah itu hampir sama. Cuma nanti kalau keyakinan kelas itu kalian itu harus menyepakati bersama-sama. Jadi nanti kalian kalau sudah membuat yang namanya keyakinan kelas, nanti akan menandatanganinya. Berarti kalian akan melakukan peraturan atau kesepakatan yang sudah disepakati bersama. Nah, kalau masih bingung, nanti Bu Guru jelaskan secara detail tentang keyakinan kelas. Tapi sebelum itu, Bu Guru menginginkan kalian menuliskan satu peraturan kelas yang kamu ketahui. Jadi ini Bu Maria bagikan ya, satu orang satu, kemudian tulis
peraturan kelas yang sudah kamu ketahui. Oke, sudah ya? Ada pertanyaan? Tidak ada? Ya. Peraturan kelas bukan boleh ya. Satu saja, satu orang satu saja. Oke, siap? Ya. Oke, silakan. Yang nulisnya yang ada apa namanya ini? Yang lemnya nggak usah ditulisi ya. Nanti ditempel kayak gini. Berarti yang ditulisi ini, tapi yang di sini. Ya. Silakan tulis peraturan kelas yang kamu ketahui. Yang sudah menulis, silakan kalian tempel di papan putih di depan. Oke. Yang sudah keyakinan yang sudah silakan tempelkan di dalam kotak ini ya. Dalam kotak ini silakan kalian tempelkan di sini.